Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber damai sejahtera, sabdamu menuntun langkah hidup kami. Berilah kami kedamaian bila kami mendengarkan sabdamu, dan mampukanlah kami untuk mewartakannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Yesus meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini dapat kita renungkan dalam 3 bagian. Yang pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yang kedua, Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya dari sakit penyakit maupun dari belenggu kuasa roh-roh jahat. Dan yang ketiga, Yesus berdoa di tempat yang sunyi. Kalau Yesus pergi ke tempat yang sunyi, bukan hanya untuk sekadar menyendiri, tetapi Yesus sendiri bersama Bapa, dan Yesus sebagai putra berdialog dengan Bapa, yakni Allah sendiri pencipta langit dan bumi, dan dalam dialog itulah doa terjadi. Doa itulah yang juga menjadi sumber energi bagi Yesus. Persatuannya dengan Bapa menjadi sumber energi untuk karya dan pelayanan Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan kasih dan kerahiman Allah.
Entah itu melalui peneguhan-peneguhan dalam bentuk sabda, entah itu peneguhan melalui karya-karya penyembuhan dalam berbagai mukjizat yang dikerjakannya. Baik dalam konteks yang pertama, dalam konteks yang kedua, maupun yang ketiga, relasi Yesus dengan Bapa menjadi kekuatan yang mampu untuk mengalirkan sumber rahmat kepada orang-orang yang datang kepadanya. Oleh karena itu, dalam renungan harian ini, mari kita memperhatikan aspek yang ketiga. Sama seperti Yesus yang selalu menjadikan Bapa dan relasi kasih dengan Bapa sebagai sumber kekuatan karya pelayanannya. Demikian juga kita pun dipanggil untuk menjadikan relasi kita dengan Yesus dan Bapa dalam kuasa Roh Kudus sebagai sumber kekuatan hidup kita. Apapun tugas perutusan dan panggilan kita, kalau semua kita satukan dalam relasi kita dengan Kristus, lalu kita juga sampai kepada Bapa dan Roh Kudus membimbing kita. Dengan demikian, karya pelayanan kita pun pasti akan menghasilkan buah yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Relasi Yesus dengan Bapa membuat Yesus memiliki energi yang positif untuk menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, untuk menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya dengan segala sakit penyakit, bahkan belenggu-belenggu kuasa roh jahat. Energi positif yang ditimba dari Bapa membuat Yesus hadir dengan seluruh wibawa dan otoritas sebagai putra Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dalam karya dan pelayanan hidup kita sehari-hari, apapun juga bentuknya, kita jadikan energi-energi berkat yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kekuatan kita dalam hidup, karya, dan pelayanan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf, merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat beraktivitas. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, Berkah dalam.